Oke, jadi hari ini kita akan bahas tutorial 7, bahannya ikut untuk UTS hari Sabtu. Jadwal UTS, tolong dilihat nanti di MS Team. Saya belum lihat, nanti kalau udah saya lihat juga saya akan umumkan di WA Group. Kurang lebih aturannya mah sama dengan KBF ya, cuma waktunya yang lebih panjang karena soalnya ada 17 soal PG dan isian dan 1 soal isian singkat terstruktur. Nggak ada soal esai ya. Oke, aturan-aturan lain nanti saya umumkan setidaknya mungkin Jumat malam. Yang jangan dilupakan itu nanti tolong internetnya kalian di tempat yang internetnya layak ya. Jangan sampai nanti masalah karena internet. Karena kalau masalah internet tuh biasanya nggak dimaafkan. Karena dianggap harus persiapan dengan baik. Juga alat laptop, sediakan juga HP, karena bisa juga lewat HP gitu ngisinya ya. Oke, itu aja dulu. Kita akan bahas soal tutorial 7. Seperti biasa yang kotak biru itu saya bahas duluan ya. Coba nomor 1. Aduh, serak. Nanti saya minum dulu. Kenapa jadi serak tiba-tiba? AC-nya kedinginan kali ini di sini. Oke, nomor 1 dulu. Kalian jawab juga ya dengan cepat saja. Jika tangan Y tangan min 1X, maka DY DX lebih besar 0. Nah, coba kalau kita punya Y tangan min 1X, turunannya apa? 1/1 plus X kuadrat. Itu Y aksen sama dengan 1/1 ditambah X kuadrat. Jadi DY DX-nya ini nggak pernah negatif ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Bahkan lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti benar gitu. Turunan dari ln sin X terhadap X adalah ini. Betul salah? Halo? Salah, Pak. Harusnya Kali cos X. dikalikan turunan sin-nya ya, kali cos X. Oh ya, selama lisan gini kalau ada yang nggak paham, bilang ya. Nanti saya tulis, saya jelaskan. Turunan dari ln KX per X, betul nggak? Ya dihitung aja. Turunan dari ln KX adalah 1/KX kali turunan dalamnya, kali K, sama dengan 1/X. Betul ya? Hukum pendinginan Newton. Yang aslinya adalah perubahan temperatur benda terhadap waktu K kali beda temperatur benda dengan temperatur lingkungannya. S-nya mungkin dari surrounding. Ya. Tapi ini dan ini adalah sama aja ya turunannya. Karena ini bagian TS terhadap T itu konstanta. Jadi DT besar dibagi DT itu dengan DT min TS dibagi DT sama aja. Jadi ini betul gitu ya. Jika PT adalah CE pangkat KT, maka K adalah laju perubahan per kapita. Betul salah? Betul, Pak. Betul ya? Bentar. Betul ya, karena ini asalnya dari model eksponensial. DP DT sama dengan KP, itu solusinya ini. Solusinya. Kalau P-nya dikedepankan, DP DT dibagi P, jadi kalau populasi itu, perubahan populasi dibagi jumlah populasi, dapat K itu perubahan
populasi per kapita. Jadi betul ya. Untuk tiap X besar 0 berlaku, ini betul tidak? Kalau yang gini kadang-kadang saya juga keliru, pakai angka. Ya, coba kita lihat pakai angka ini. X pangkat X, saya ambil angka. Coba. Bener nggak dulu? Song, jawab dulu, bener atau salah? Benar ya, Pak. Benar? Benar, yakin? Hah? Benar nggak? 3 pangkat 3 dipangkatkan 3 sama dengan? Sama nggak dengan 3 pangkat 3 kuadrat? 3 pangkat 3. 3 kuadrat ya. Kok dikarang? Benar ya? Benar ya? Yakin ya? Kalau nggak yakin, hitung aja. Hitung aja. Betul ya? Susah ngapus di sini, saya sebel. Oke. Kemudian, ini lanjut. Ini benar ya, benar. F1 sekian, F biar aja datanya banyak. Fungsi F tidak memiliki polinom Taylor order 3 di A sama dengan 1. Betul nggak? Polinom Taylor order 3 isinya adalah sama dengan F A gitu ya, F1 kalau di sini kan A-nya 1 ditambah F aksen 1 X min 1 tambah turunan 2 per 2 faktorial X min 1 kuadrat tambah turunan 3 ini sorry, turunannya harus di titik A ya, di titik 1 sorry di sini. Di titik 1 3 faktorial X min A pangkat 3. Karena turunan 3-nya 0, jadi yang ini 0 ya. Kalau dia 0 berarti polinom Taylor order 3-nya ya nggak ada. Adanya polinom Taylor order 2. Atau mungkin kalau ditingkatkan lagi nanti order 4. Kalau turunan 4-nya nggak 0. Tapi order 3 nggak ada. Itu betul ya. Saya bersihin dulu layarnya. Jika F ini maka polinom Taylor order 3 sama dengan polinom order 3 G di titik A. Betul salah? Coba kalian yang jawabnya. Ini turunan 3 ya harusnya. Nah, gitu. Turunan 2, sorry. Cetakannya kurang jelas yang saya. Betul tidak? Halo? Betul, Pak. Betul ya. Tentu saja nilai fungsinya dan turunan-turunan yang sama dimasukkan ke polinomnya ya sama ya. Oke. Lanjut. Jika Y X pangkat X, maka F aksen sama dengan, nah, oke, ini saya crop aja ya. Saya perlu nulis sekaligus supaya nggak 2 kali. Banyak bener yang saya jawab. Aduh, kebanyakan. Oke, sini. Jika Y sama X pangkat X. Nah, nurunkannya bertahap. Deh. Coba kita lihat. Y sama dengan X pangkat X. Saya nggak mau menyederhanakan menjadi X pangkat X kuadrat, tapi biar aja gitu. Nah, pakai apa? Kalau ada pangkat dalam X, pangkatnya fungsi, selalu dilonkan. Ya. Lon Y yang terakhir kuliah tuh.
ln X pangkat X dipangkatkan X. Nah, ini bisa ke depan kan? Pakai rumus ln A pangkat B, B ln A, gitu ya. B-nya bisa ke depan. Yes. Ln Y sama dengan X ln X pangkat X. Turunkan sekarang terhadap X 1 per Y. Y aksen sama dengan sorry. Ya, boleh. Saya notasikan dulu. Atau langsung turunkan. Ini 1 kali ln X pangkat X. Ditambah X-nya tetap. Nah, yang ini masih masalah. Turunan dari ln X pangkat X. Gitu kan? Tuh. Nah, ini kembali yang kanan, ini mah biarin aja dulu ya aksen. Ini ln X pangkat X. Yang ini nggak masalah, yang ini gimana? Nah, saya tulis sebagai pangkat dari ln kan bisa ke depan lagi. Gitu. Nurunkannya pakai aturan perkalian. Ln X pangkat X ditambah X-nya tetap, ini perkalian turunan X itu 1 ditambah X-nya tetap, turunan ln X itu 1/(X). Jadi Y aksen sama dengan Y-nya saya kebelakangkan, Y-nya kembalikan ke sini. X pangkat X pangkat X itu Y yang di sini di bawah ke kanan dikalikan ini segini ya. Nah, disederhanakan saja. Oke. Lanjut. Kalau bingung tanya ya, kalau bingung tanya. Tanya. Dan mungkin saya salah ngitung loh. Tolong diperhatikan. Tadi sebelum ini juga tutorial dan matematik A beberapa kali saya salah ngitungnya. Prinsipnya harus dipahami gitu ya. Benar-benar. Jika diketahui F2, F aksen 2, F2, maka estimasi dari F02 adalah nilai ini terakhir. Ngitung tuh. Ngitung dulu di Fx aja. Estimasi berarti dihampiri oleh deret Taylor. Ingat, Fx itu hampirannya adalah polinom Taylornya. Karena ini sampai turunan 2 pasti order 2. F A, rumusnya dulu saya tulis. F aksen A per 1 faktorial X min A ditambah turunan 2 per 2 faktorial X min A pangkat 2. Dalam hal ini A-nya 2 pasti ya ini. Karena diketahui di situ 2. Jadi dihampiri oleh F2 tambah F aksen 2 X min 2 turunan 2 di titik 2 dibagi 2 faktorial X min 2 pangkat 2. Atau Fx, saya masukkan angka-angkanya, F2 itu F2, ini tuh F2 ya, bukan F aksen 2, saya udah perbaiki, tapi di file kalian mungkin ditulisnya nih F aksen 2, harusnya nih F2. F2, F aksen 2, F2 aksen 2 semua 1. 1 ditambah 1 per 1 faktorial X min 2 ditambah 1 per 2 faktorial X min 2 kuadrat. Nah, dengan demikian maka estimasi dari F2,01 itu adalah tinggal masukkan aja X-nya 2,01 di sini ya. Hitung sendiri. Oke, yang ini rada aneh. Coba saya mau hapus dulu ya. Hapus dulu. Bapak, Ya. Bapak maaf saya mau bertanya.
Kemarin saya ada agak ketinggalan kalau yang faktorial, misalnya 3 faktorial berarti dibagi 6 gitu Pak, apa 3 aja Pak? Dibagi 6. Kalau Gitu. sampai pangkat 3. Ini kalau masih ada lanjutannya kalau sampai pangkat 3, turunan 3 gitu. Dibagi 3 faktorial, 6. Dibagi 6. Ya, kali X min A pangkat 3. Pembaginya Oh, ya. faktorial. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Nah, ini saya hapus dulu. Saya lasso aja segini. Set. Del. Masih nyisa. Yang F ini. Ini sedikit trik harus tahu yang ini. Limit H mendekati 0, 1 ditambah H pangkat 1/H itu berapa? Ingat nggak? Halo? Apa? Ya. Harus yakin. Ya. Gitu. Nah, ini sama. Kita tulis sebagai sama dengan, kok jadi panah sih? Ya, sama dengan di sini aja. Limit X mendekati 0. Supaya bentuknya kayak tadi, saya bikin gini. 1/X ln 1 ditambah X. 1/X-nya dikebelakangkan. Ln 1 ditambah X pangkat 1/X. Karena ln fungsi kontinu, ingat kalau ada fungsi kontinu, limitnya boleh masuk ke parameternya. Ln dari limit 1 ditambah X pangkat 1/X. Nah, ini kan sama dengan ini kan, ini pakai yang di kanan pakai H, yang di soal pakainya X. Sama aja kan? Jadi ln dari E sama dengan 1. Oke. Lanjut lagi. Banyak benar saya ngerjainnya. Ini gimana? Di crop, nulisnya nggak enak di Adobe. Hapus dulu semua. Nah, ini juga kayaknya manfaatin yang kayak tadi aja. Gimana nih? Limit ini. Ya, saya hitung sama dengan kayak tadi. Oh, sama aja. Soalnya sama yang tadi ya. 1/X. Itu N-nya yang saya kedepankan. Karena N itu kan nggak masuk di hitungan limitnya. Sebenarnya hanya X variabelnya. N ln 1 ditambah X gitu kan. Pangkat. 1/X-nya mau saya kebelakangkan. Supaya mirip kayak tadi. N-nya biar ke depan. 1/X ln jadi ln 1 ditambah X pangkat 1/X. Gitu kan. Nah, sama dengan kenapa nggak cocok ya? Oh, yang dilihat. Loh. Loh. X. Kenapa enggak? Oh, cocok. Sama dengan N nggak dilimitkan, jadi N bisa ke depan. Limit masuk ke ln ya, kayak tadi. Ln dari limit. Tadi saya ngitung dalam kepala, kok nggak cocok, ternyata cocok kok hasilnya. Sama dengan N kali ln E sama dengan N. Nah, ini. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Terapkan turunan logaritma. Jadi gunakan bantuan fungsi logaritma untuk menurunkan ini. Standar dilonkan atau dilogaritmakan, boleh, saya lebih senang dilon ya. Lon lebih gampang ingat rumus-rumusnya.
Ups, gede sekali. Oke, jadi kalau ada soal gini, minta penurunan logaritma dilonkan. Ln Y sama dengan ln 4 akar 2 min X kuadrat dibagi 2 tambah X kuadrat. Kita sederhanakan dulu yang kanan. Ini pangkat seperempat, seperempatnya bisa ke depan. Ln 2 min X kuadrat per 2 tambah X kuadrat. Pembagian jadi minus. Seperempat ln 2 min X kuadrat ditambah, dikurang. Kurang ln 2 ditambah X kuadrat. Gitu ya. Nah, mau diturunin langsung boleh. Ini mau dibuat jadi perkalian lagi. Nanti jadi tambah boleh. Tapi ini mah udah sederhana. Udah aja turunin ya. Turunkan kedua ruas terhadap variabel X. Ln Y jadi seper Y. Kali Y aksen. Jangan lupa. Turun rantai. Ln U itu seper U kali U aksen. Ln Y 1 per Y kali Y aksen. Seperempat ini. Ln sesuatu pakai rantai. Seper dia. Kali turunan dalamnya. Kali min 2X. Dikurangi ln lagi seper dia. Kali turunan dalamnya. 2X. Nah, tinggal Y aksen. Y-nya saya kembalikan. Y-nya dibawa ke ruas kanan. Diganti yang ini lagi. 2 tambah X kuadrat. Kali seperempatnya saya taruh di depan. Kali ini ya. Tinggal disalin. Dan disederhanakan. Oke. Itu prinsipnya selalu pakai logaritma tuh dilonkan. Nanti yang rumit disederhanakan baru diturunkan. Oke, ini fungsi implisit. Penurunan implisit itu sama aja sebenarnya dengan aturan rantai ya. Coba kita hitung lagi. Saya kalau langsung gini kalau nggak paham nanya ya, dipotong ya. Dihentikan. Kalau enggak nanti bablas aja terus ngebut saya. Syukur kalau ngerti sih ya. Bisa lebih cepat. Ditanyanya apa ini? Tentukan Y aksen. Jadi ditanya Y aksen atau sama dengan DY DX. Oke, kita turunkan aja kedua ruas terhadap X. Turunan dari terhadap X. Nah, susah. Kan ada pangkat fungsi tuh. Dilonkan dulu. Kalau ada pangkat fungsi kayak gini, dilonkan dulu. Ln X pangkat Y sama dengan ln Y pangkat X. Kenapa dilonkan? Supaya pangkat fungsinya turun. X ln Y. Baru kedua ruas saya turunkan terhadap X. Jadi ngebrobot saya ya kayak kalkulator aja. Ini sebagai perkalian. Y turun ke X jadi Y aksen. Kali ln Y, ln X, ditambah Y-nya tetap, ln X turun jadi seper X. Yang kanan, X diturunkan jadi 1, tinggal ln Y. Ditambah X-nya tetap, ln Y diturunkan 1 per Y. Kali Y aksen. Ingat ya. Kayak ln U turunannya ln U turunannya seper U kali U aksen gitu ya. Ln Y seper Y ya aksen. Kalau ln X mau pakai rumus itu juga boleh. 1 per X kali X aksen. X aksen nih X turun ke X ya 1 ini hasilnya. Oke, tinggal
susun aja Y aksennya. Satukan yang ada Y aksennya, yang nggak ada ke ruas kanan. Ln Y dikurangi Y per X, dibagi yang ada Y aksennya itu ln X, ini karena pindah ruas jadi minus X per Y. Ya udah begitu, biarin aja implisit. Awalnya implisit ya, turunannya implisit. Kalau mau lebih dibaguskan ya, ini penyebutnya disamakan, supaya jangan ada per di dalam per besar. Paham? Tanya dulu diam aja dari tadi. Raffi, Devianti, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Kamu kalau namanya Raffi, kayak nama cowok. Iya, Pak. Itu juga ada kemarin dulu cewek 2010 kalau nggak salah. Namanya Cahyo. Dikirain cowok. Anggita Cahyaningtyas. Paham nggak? Kabur si Anggita kayaknya ya. Anggita. Kabur. Catat dulu. Yuliana Putri. Paham, Pak. Paham. Biasa nyari yang cowok susah namanya. Sekelihatnya aja. Lutfi Amalia. Aman, Pak. Rahardi. Nah, Rahardi cowok nih. Rahardi, paham nggak? Bukan Rahardi. Renardi ternyata. Sampai sini masih paham, Pak. Oke. Renardi. Oke, saya lanjut ya. Gunakan linearisasi untuk menghampiri salah satu aja ya. Mau yang mana? Ini ada A dan B. Mau yang mana? Yang ln atau yang pangkat? Halo? Yang pangkat boleh, Pak? Yang ln kan udah pernah ya di kuliah. Oke, yang pangkat saja. Sebentar. Linearisasi berarti polinom Taylor derajat 1 ya. Oke, yang ini kita kerjakan. Jadi saya mau menghitung akan dihampiri, maksudnya akan diaproksimasi nilainya 0, saya pakai koma, udah tangannya loncer koma. Oke, akan dihampiri itu. Jadi saya bentuk fungsinya apa? Bentuk X pangkat 6, Pak. Nah, fx sama dengan x pangkat 6, pilih A-nya sama dengan 1 gitu ya. Kan 1 pangkat 6 gampang. Udah. Linearisasi berarti saya perlu polinom derajat 1, perlu turunan pertama saja. F aksen x sama dengan 6 x pangkat 5. Nah, kemudian saya hitung nilai ini. F A sama dengan F1 sama dengan 1 pangkat 6 sama dengan 1. Kemudian nilai turunan saya hitung juga di A sama dengan F aksen 1 sama dengan 6 kali 1 pangkat 5 sama dengan 6. Maka linearisasinya adalah Fx dihampiri oleh linearisasinya ya sebut aja Lx gitu ya. Nggak usah lah, nggak usah pakai nama. Langsung aja rumusnya. Fa kan? Fa mana? Fa 1 tambah F aksen A ini 6 per 1 faktorial
X min A pangkat 1. X min 1 pangkat 1. Sama dengan 1 ditambah 6 kali X min 1. Nah, maka F 0,9 itu yang sama dengan 0,9 pangkat 6 itu kan ini. Fx-nya ini, X-nya berarti masukkan 0,9. Nah, tinggal dihampiri 1 ditambah 6 kali X-nya 0,9 dikurangi 1 sama dengan sekian. Gitu aja linearisasi. Lanjut lagi. Ini nggak mau panjang. Mau juga ini? Saya kerjakan lah. Wow, panjang. Coba kita crop dulu. Masuk sini. Kemarin saya bikin solusi KBF-nya matematika 1B dan matematika 1A yang fakultas FTSL karena saya ngajar FTSL. Yang FTSL soalnya lebih gampang-gampang ternyata. Rata-ratanya 70. Yang matematik B, SF kurang dari, tahu ya, dari 60 kurang nggak? Tapi gampang ya FTSL. Sampai saya bilang nanti KBF3 FTSL harus lebih susah. Tapi dosen-dosen yang lain bilang nilainya udah 70 mah udah pas katanya. Ya sudah. Nanti aja KBF3 yang ini. Kalau UTS kalau KBF1 KBF2-nya kurang bagus, nanti KBF3 dipermudah. Mumpung saya masih gampang mempengaruhi koordinator. Saya dulu koordinator dari tahun 2011. Kemarin ini tahun 2020, saya bilang udahan saya 10 tahun gila jadi koordinator. Nah, sekarang Budela koordinator kuliahnya. Oke. Misalkan U dan V masing-masing fungsi T adalah populasi mangsa dan pemangsa. Sebenarnya masalah mangsa pemangsa nanti di semester 2 menarik. Ya, udah biarin aja dulu. Contohnya ya nanti misalkan kelinci dengan macan gitu ya. Mangsanya kelinci, pemangsanya macan gitu. Modelnya seperti ini dengan alfa dan C atau E ya, C ya. Alfa dan C adalah konstanta positif. Gunakan turunan logaritmik untuk menentukan hubungan antara ini dan ini gitu ya. Ya, coba kita jalankan saja mengikuti soal. V E pangkat min. Itu E atau C? E ya? Nggak jelas. Ya, di sini gedein. Yes. E ini C, ini apa? E ya. E ini C. Aduh, C. Oke. E pangkat min V U pangkat alfa konstanta E pangkat mata saya sudah jelas. Min alfa U sama dengan konstanta ya. Aduh, C dengan E-nya jangan keliru nih. Gunakan turunan logaritma. Ya, udah ikuti aja di logaritmakan. Ln V E min V U pangkat alfa E pangkat min alfa U sama dengan ln dari C ya.
Gitu. Nah, mau mencari hubungannya V aksen dibagi V dibandingkan dengan U aksen bagi U. Jadi turunkan aja terhadap T ya. Kita berusaha mencari V aksen dan U aksen. Jadi turunkan terhadap T. Jangan, sederhanakan dulu. Ln V, ini kali jadi tambah ya. Pangkat bisa ke depan. Min V. Atau ya bolehlah. Ln E 1 ya. Terus saya tulis bertahap lah. Tambah ln E min V ditambah ln U pangkat alfa ditambah ln E pangkat min alfa U sama dengan ln C. Ln V ini menjadi min V-nya ke depan, ln E 1. Jadi gitu saja. Ditambah apa? Alfa ln U ditambah kurang min alfa U ln E 1, jadi udah gitu aja. Turunkan terhadap T karena ada ini nih saya menduganya gitu ya. Turunkan terhadap T dari ini semua pemalasan tulis ln V min V tambah alfa ln U min alfa U sama dengan ln turunan juga terhadap T. Ln C gitu ya. Ln V. Nah, ln V diturunkan terhadap T, hasilnya apa? Coba dijawab. 1/V dikali V aksen, Pak. Apa? 1/V dikali V aksen. Oke, 1/V dikali V aksen. Pinter ya. V aksen itu dV dt ya. V aksen itu sama dengan dV dt. Min ini V diturunkan terhadap T, jadi V aksen saja. Alfa konstanta. Ln U diturunkan menjadi 1/U. U aksen. Min alfa U turun ke T menjadi alfa, U-nya turun ke T jadi U aksen ya. Luas kanan 0. Nah, kita akan membentuk hubungan V aksen per V dengan U aksen per U. Bentuk aja dari sini. Kumaha ngebentuknya. Guna menentukan hubungannya. V aksen per V. Ini ada V aksen lagi, aduh. Gimana? Mau dibagi V? Ya udah biarin dulu. U aksen per U ditambah alfa U aksen per U sama dengan ya hubungannya udah aja itu ya. Maksudnya gimana ya, gunakan untuk menentukan hubungan antara ini. Hubungan antara V aksen per V, perubahan relatif populasi predator. Bingung saya ngejawabnya. Yang bisa saya menurunkannya. Maksudnya apa? Karena ini nggak hilang nih, ini ada faktor. Ini ada faktor. Apakah disatukan? Oh gini, mungkin V aksen 1/V min 1 gitu ya. Yang U aksennya U aksen apa itu? Alfa per U min alfa itu sama 0. Nggak ngerti. Maunya dibentuk apa? Maunya V aksen per V ya? Dah nggak ngerti.
fisiknya. Tinggalin saja. Selesai. Karena nggak ngerti. Bapak, Ya? Bapak, saya mau bertanya lagi, Pak. Nah, Itu alfanya itu konstanta ya, Pak? konstanta dilihat di atas ada kan? Alfa dan C adalah konstanta. Itu. Tuh. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Harusnya V aksen per V mungkin sekian dari U aksen per U, tapi kok nggak kebentuk? Nah, nggak tahu. Udah, biarin aja lah. Kalau yang 1/V-1-nya dirapihin gitu bentuknya bisa nggak, Pak? Dirapihin. Tetap aja ini V-1 per V. Nah, coba ya, nggak tahu. Ini juga U aksen, ini dirapihkan. Alfa min apa per U, alfa U per U itu ya. Nah, mau kemana? Bingung saya. V aksen per V, ya hubungannya hanya ini aja. V kali V min 1 ditambah U aksen per U kali apa? Alfa min alfa U sama 0. Hubungannya ya begitu. Nah, nggak ngerti, udah. Tinggalkan saja. Di ujian mah nggak akan ada yang aneh-aneh gitulah. Pemahaman fisiknya pasti yang udah jelas. Ini juga mungkin jelas, saya aja nggak bisa. Habis, silahkan nanya. Silahkan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya. Nanya yang apa? Yang nomor 2E. Boleh nanya juga tutorial sebelumnya ya. 2E. Nah, itu mah mau nipu. Karena nanti mungkin kayaknya konstanta. Kayaknya. Oke, coba aja dihitung. Ini Jenis masuk nggak Jenis? Ya, Pak. Kamu kok nggak pernah nanya? Padahal kamu yang nyuruh pakai ini Microsoft Whiteboard nih. Putus-putus suaranya juga. Internetnya kurang bagus. Ya ini dulu lah. Polinom Taylor order 3. Berarti kita harus ngitung turunan ketiga kan? Coba kita lihat. Fx sama dengan 9x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 1. Di 314, ampun. Gimana tah? Bisa sederhana gitu? Itu dulu. Kan males 314 pangkat 3 gitu kan? Apakah ada yang istimewa? Nggak ada ya. Masa harus ngitung F314? Sekian, mampus dah. Harus pakai kalkulator. Itu dulu. Iya, harus dihitung. Nggak ada cara yang istimewa ngitungnya ya. Coba. 9 kali 3, 27. X kuadrat min 4X. Turunan 2-nya 54 min 4. Turunan 3-nya sama dengan 54X 54 gitu ya. Wow, menghitung ininya gimana? 9 314 min 2 314 kuadrat tambah 1. Kenapa disuruh yang gede-gede gini ya? Ada hal yang istimewa nggak ya ngitungnya? 314 kuadratnya kalau dikeluarin juga tetap aja susah.
Ya udah hitung aja lah. Pakai cara bebek ya. Pakai kalkulator. Bisa kan polinomnya? Ini nanti F aksennya di 314 berapa? F double aksennya di 314 berapa? Turunan 3-nya di 314 berapa? Masukkan aja udah. P3 sama dengan ini, saya sebut aja hasilnya A, B, C, D, itu ya berarti A ditambah B per 1 faktorial X min 314 ditambah C per 2 faktorial X min 314 kuadrat tambah D per 3 faktorial X min 314 kuadrat. Cuma ininya males ngitung. Oke. Ada cara lain nggak ya yang lebih sederhana ngitungnya? Saya belum kebayang. Ah, ya udah, ya aja gitu, aman. Mikir tuh lama. Ngitung tuh angkanya jelek juga bisa pakai alat hitung. Oke, ada lagi? Silahkan. Ini dihitung mungkin pakai pertolongan lon dulu ya supaya gampang. Dilonkan dulu, baru disederhanakan, diturunkan. Halo, halo. Nomor 7 boleh gak, Pak? Boleh aja. Ngapain nentuin domain lagi ya? Itu KBF1 ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Harus disiapin dulu lain kali mah kalau mau nanya. Harus dicoba dulu artinya sendiri. Oke. Mencari domain fungsi X berarti apa? Penyebutnya nggak boleh 0. Ya, jadi 1 min ln X min 1-nya nggak boleh 0. Kemudian selain itu ini X-nya nggak boleh 1 ya. Kan ln bukan nggak boleh 1. Ln X itu terdefinisi kalau X-nya positif. Jadi syarat yang ke-1 ini, yang kedua 1 min X harus lebih besar dari 0. Ya, yang ini gampang. Sorry, kok 1 min X? X min 1. Ini nih, ya. Ininya harus besar 0. Jadi di sini yang ini gampang. Syarat ini X-nya lebih besar dari 1 ya. Oke. Yang ini kita lihat kapan dia 0. 1 min ln X min 1. Saya cari dulu yang 0. Yang enggak 0 ya sisanya nanti. Ln X min 1 pindah ruas ke kanan jadi 1. Jadi X min 1 harus sama dengan E ya. Jadi X sama dengan E tambah 1. Kalau nggak salah ngitung. Ini nggak boleh nih. Ini X ini nggak boleh. Kita gabungkan jadi ini. Jadi daerah definisi F adalah himpunan X. Syaratnya apa? X-nya harus besar 1. Tapi X-nya tidak boleh titik E tambah 1. Gitu ya. Paham? Tinggal disali aja supaya ini bisa dihitung. F aksen. Nggak ada hubungannya dengan pertanyaan domain F aksen. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya turunkan turunan dari 1 per 1 min ln X min 1. Ini pakai pembagiannya biasa. Turunan pembilang 0 kali 1 min ln X min 1 dikurangi pembilang tetap kali turunan penyebut. Turunan penyebutnya 1 diturunkan 0, ln diturunkan
minus ln, jadi min 1 per X min 1 kali turunan dalamnya 1 dibagi 1 min ln X min 1 seluruhnya pangkat 2. Jadi ini 0, ini min kali min jadi plus 1 per X min 1 ya. 1 per X min 1 kali 1 min ln X min 1 kuadrat. Sudah begitu saja. Hanya nurunkan kan pertanyaannya? Iya. Dah? Silahkan yang lainnya. Kalau nggak paham, nanya lagi. Absen dulu, bentar. Tadi siapa ya yang nggak ada, teh? Lupa dah. Yang tadi saya... Anggita, Pak. Hah? Anggita, Pak. Saya Anggita? Nah, mana Anggita? Hei, Anggita? saya tadi ke disconnect, Pak. Halo, kedengeran? Ya, ya. Ini Anggita? Iya, ini Anggita, Pak. Tadi kemana? Tadi ke disconnect sebentar. Nggak tahu kepanggil tadi. Oh, ya udah. Jaringannya jelek tadi. Oh. Nanti pastiin waktu ujian ya. Kalau di rumah jelek, pindah aja ke ITB. Nanti dikasih ruangan di tempat ruangan saya ini, internetnya cepat sekali, 1000 MB per second. Nyambungnya optik lagi ke servernya. Ini nyambung server 19, tinggal ceklik aja. Cepat sekali. Oke, Pak. Devi Berliana, Iya, Pak. paham nggak? Paham, Pak. Kamu kenapa masuk SF? Mendingan jualan berlian. Hah? Jualan berlian lebih mahal. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Apa? Nggak tahu. Alicia, Hadir, Pak. kenapa masuk SF? Nggak jadi bintang film aja? Enggak, Pak. Nggak suka. Zahra tuh anaknya Bu Hani. Tingkat 3 sekarang sih. Hadir, Pak. Hadir. Coba pertanyaannya mana? Masih ada nggak? Atau kalau nggak ada, saya udahan. Senang saya udahan. Bapak, saya mau nanya 5C, Pak. Saya masih suka bingung kalau turunan fungsi mutlak. 5C. Dibuka mutlaknya. 5C, dibuka lah mutlaknya. Kalau ada mutlak, saya juga pakai mutlak ya bingung. Harus dibuka mutlaknya. Ngebuka mutlak yang harus bisa. Sekarang gini, kita lihat dulu ini 2 min X pangkat 3. Kalau mau buka mutlak, tentukan dulu kapan dia 0. 2 min X pangkat 3 sama dengan 0 terjadinya kalau X-nya sama dengan ini kan ya? Gitu? Ya. Jadi kita lihat tanda. Kenapa saya periksa tanda? Karena mau tahu kapan dia positif, kapan dia negatif yang di dalam pagarnya itu. X-nya 3 akar 2. Nah, kita lihat 2 min X pangkat 3 di sini 0. Kalau X-nya di kanan, X-nya bayangkan aja 1 juta. Ini negatif kan? Kalau X-nya di kiri sekali min sejuta, pangkat 3 jadi negatif, ada negatif lagi jadi plus, 2-nya ya positif gitu ya. Nah, jadi saya kalau buka menjadi pecahnya yang dari kiri ya urutan X-nya. Langsung buka,
Kalau X-nya kecil dari 3/2. Sama dengan biarin aja 0. Kalau pas di titik ini, X-nya 3/2 ini, dia pas 0. Jadi masukin sini boleh, masukin berikutnya juga boleh. Yang satunya diminuskan. Besar 3/2 ya, ini kan diminuskan. Nah, oke. Jadi ya saya buka. Sebentar. Oh ya, betul-betul. Kok jadi bingung sendiri. Fx sama dengan ln 2 min X pangkat 3. Nggak boleh 0 ya. Kalau ln ininya nggak boleh 0 ya. Ininya nggak boleh 0. Yang dalamnya negatif boleh, tapi harus positif. Tapi udah dipagerin ini. Jadi selalu positif. Saya pecah 2. Ln, ini yang ini. Menjadi 2 min X pangkat 3. Nggak pakai mutlak lagi, kan? Tapi sekarang saya nulisnya X-nya kecil 3/2. Karena yang pas 0 nggak boleh masuk. Yang pas 0 nggak boleh masuk. Ln 0 nggak ada. Ln 0 udah mati. Jenderal di Kamboja dulu. Ln 0, jenderal kejam tuh. Yang ini, jadi minusnya, saya masukkan minusnya, jadi X pangkat 3 min 2 itu. Atau biarin aja urutannya yang konstanta di depan. Min 2 ditambah X pangkat 3. X besar 3/2. Udah tinggal turunkan saja. Di titik batasnya gimana? Di titik batasnya nggak usah diturunkan karena nggak terdefinisi. Di X sama dengan 3/2, jangan dicari turunannya. Pasti nggak ada. Wong fungsinya aja nggak terdefinisi di 3/2 ini. Nah, kalau di kiri dan kanannya selalu berlaku yang lebih kecil 3/2, berapapun X-nya selalu berlaku ini. Di yang sebelah kanan selalu berlaku ini. Jadi tinggal turun aja. 1/, F aksen sekarang simbolnya. 1/2 min X pangkat 3 dikali turunan dalamnya. Min 3X kuadrat. Yang satu lagi 1/min 2 ditambah X pangkat 3 kali turunan dalamnya. 3X kuadrat. X kecil 3/2, X besar 3/2. Nah, begitu saja. Tinggal disederhanakan saja kalau mau. Apa ini menjadi apa? Minus 3X kuadrat per 2 min X pangkat 3. X kecil dari 3/2. Yang ini saya bisa kalikan min atas bawah ya. Kenapa saya kalikan nih? Bawah juga kalikan min menjadi 2 min X pangkat 3. X besar 3/2. Ini kan sama bentuknya. Ini, yang ini, dengan yang ini ternyata sama. Jadi bisa disatukan. Nggak disatukan juga nggak apa-apa. Min 3X kuadrat per 2 min X kuadrat. Dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Nggak ditulis disatukan juga, misah gini juga boleh. Nggak disederhanakan juga nggak apa-apa kalau nggak diminta disederhanakan. Begitu ya, pokoknya kalau ada turunan mutlak, ya buka mutlaknya. Kalau nggak, saya juga nggak tahu cara lainnya. Oke, ada lagi? Permisi Pak, boleh nanya yang 5J atau enggak Pak? 5C. Ini. 5J Pak. J. Kenapa bingungnya, Neng? Si Neng teh bingung aja. Tentukan turunan dari ini. Boleh ya, nanya menanya aja. Nggak usah nanya boleh nggak.
Kalau nggak boleh nanti saya bilangin. Nah. Ya, saya tulis fx sama dengan 2x dikali ya ini logaritma 10 akar x. Coba, kalau y sama dengan log bx, turunannya apa ya? Hah? Lupa. Kalau gitu sama-sama lupa. Kalau y ini. Kalau ini lupa juga diketrok kepalanya tapi jauh. Ln x turunannya apa? Per X. Seper x. Kalau punya y sama dengan logaritma basisnya bukan x, diubah pakai rumus ini. Macam-macam caranya. Kalau saya apalnya ini. Log bx itu sama dengan ln x dibagi ln b. Baru saya turunin. Ln b ini konstanta. Jadi yang diturunin ln x aja. Ln x seper x. Ln b-nya ikut aja. Ya. Terus satu lagi sebelum menjawab yang soal tadi. Kalau y sama dengan b pangkat x. Turunannya, aduh lupa. Gimana nih lupa? Nah, pangkat fungsi dilonkan dulu. Ln y sama dengan ln b pangkat x. Ln y sama dengan x ln b. Baru turunkan kedua ruas terhadap x. Ini 1 per y aksen kan? Turun terhadap x ini, x aja yang diturunkan. X diturunkan jadi 1 kali ln b. Y aksen sama dengan, y-nya bawa ke kanan. Y aksen sama dengan, y-nya ganti ke yang awal. B pangkat x ln b. Itu ya. Jadi intinya asal ini jangan lupa. Yang lain bisa direka-reka dari sana. Satu lagi jangan lupa y sama e pangkat x. Ini mah kayaknya nggak lupa lah. Turunannya e pangkat x juga. Oke, balik ke sini. F aksen x ya perkalian. Turunan ini kali itu ditambah ini kali turunan itu. Simbolkan dulu aja. 2x kali log 10 akar x ditambah 2x-nya tetap kali turunan dari log. Harusnya log aja lah. F aksen x sama dengan 2x diturunkan 2 ditambah 2x kali turunan log tadi. Ingat. Mana log? Nah, ini ya. Log turunannya ini. Kalau log B dari U, U-nya fungsi X, sama aja. 1 per U ln B kali turunan lebih dalamnya lagi U aksen. Ini untuk ini. Ini yang saya sebut U itu. 1 per, apa tadi? U kali ln B akar X kali ln 10 itu kan kali turunan ini U-nya 1 per 2 akar X. Bisa? Rantai ya, ini rantai ya. Log dari U turunannya 1 per U ln bilangan dasarnya ln 10 kali turunan dalamnya lagi. Begitu. Kalau nggak paham nanya lagi ya, nanya lagi. Nanti dirinci, lebih rinci lagi. Ada lagi? Silahkan kalau masih ada lagi. KBF kayaknya kelas Pak Oki paling kecil, yang SF. Jadi Pak Oki bertekad meningkatkan. Kelas ini kalau kalah sama kelas Pak Oki, nah nanti didenda ya. Harus ngumpulin uang kas.
Enggak lah. Mau kalah, mau menang, peduli amat. Pokoknya tiap orang masing-masing bisa. 3 kredit diusahakan A. Kalau di SF Sama nomor 4, Pak. 4. 4 mana? Ini. 4 yang itu, Aduh, Pak. si Neng. Panjang gini. Nuruninnya aja ya, nanti tinggal ngakurin. Nurunin. Kalau rumit, ini ada pangkat fungsi, nanti pakai ln kayak biasa. Di logaritmakan. Fungsi ln tuh banyak gunanya. Oke. Enak sebenarnya soal isian. Kalau pilihan ganda, kita kan nuruninnya bisa berbagai cara, tapi kan harus pilih yang cocok hasilnya yang mana gitu ya. Coba kita lihat gini. Fx sama dengan akar X, E pangkat X kuadrat, kali X kuadrat tambah 2 pangkat 15. Ampun, dilonkan. Enak pakai Y ya, daripada ln F gitu, nggak enak pakai Y. Pakai F juga boleh, tapi nanti jadi turunannya seper F kali F aksen gitu. Enakan pakai ini. Oke, ini disalin saja ke situ. Ln Y kita sederhanakan, kali jadi tambah. Ln akar X ditambah ln E pangkat X kuadrat ditambah ln X kuadrat ditambah 2 pangkat 15. Masih sederhanakan dulu. Ini X pangkat setengah ln X. X kuadrat ke depan kali ln E. Ln E 1. Ya udah, tinggalin aja kali 1. Ln ini 15 bisa ke depan. Baru saya turunkan. Turunkan menjadi 1 per Y, Y aksen selalu depannya. Turun ke X ya. Ini 1 per 2X. 2X. 15 seper X kuadrat tambah 2, ln kali turunan dalamnya. Nah, sampai sini kita harus ngereka-reka dulu dengan jawabannya. Mana yang cocok. Berarti harus saya crop dulu juga. Bukan kontrol. Windows Shift S. Kita mau akurkan dengan jawabannya. Jawaban yang ada adalah ini. Mana yang cocok? Bandel. Gitu. Ini Y-nya nanti ke kanan ya. Y-nya ke kanan menjadi si Y ini sendiri. Ada nggak? Oh, ini kan Y-nya. Ini Y-nya, semua Y-nya ini. Yang ini berarti udah bukan. Y kali ini. Dalam kurungnya cocok kan? 1/2X. Semua ini. 1/2X. Yang ini berarti udah gugur. 1/2X ditambah 2X. Nah ini. Cocok nggak yang satunya lagi? 15 kali 2, 30 per ini. Cocok ya? Yang ini. Gitu. Ada lagi? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bapak mau 8. nanya tutorial 5 boleh? Boleh. Saya buka dulu bentar. Sok sambil dicari. Sebentar, saya buka tutorial 5. Tutorial 5. Yang mana? Yang nomor 9 apa? Susah? Kalau susah, mah saya juga nggak bisa. 9A. Persamaan garis singgung. Nggak bisa? Ini G fungsinya ya.
Kalau dimasukin asa jadi aneh, Pak, itunya. Asa jadi aneh, jangan asa-asa atuh. Nah, coba kita hitung. Oke. Nah, pokoknya mengikuti prosedur. Kalau ada yang aneh ya harus diamati. Kenapa? Ya. Sebentar, saya mau cek dulu. 1, min 1 di grafik nggak? Coba kalau X-nya 1, bener nggak Y-nya min 1? X-nya 1, X-nya 1, 3, nggak di grafik ya? Nah, ini salah nih soalnya nih. 1, X-nya 1, ini kan menjadi 3 dikurangin. Ini salah. Tulis soalnya juga. 1, berapa harusnya? 2 ya? 2 bukan, Pak. Iya. Ya soalnya salah, ya mungkin aneh jawabannya juga. Ah. Ininya juga G bukan F lagi. Ya. Oke. Soal ini udah saya bilang sebelumnya ke Bu Dela, koordinator. Bu Dela, ini soalnya salah nih. Terus Bu Delanya jawab, kan saya dapat warisan soal dari Pak WD katanya. Ini soalnya sama dengan tahun lalu. Tahun lalu sama sekarang tutorial masih sama. Kita biasanya 2-3 tahun sama, nanti baru revisi lagi gitu ya. Kalau tiap tahun ngerevisi, aduh, kehabisan ide gitu. Meskipun nyariin di buku juga susah. Kalau ini nggak aneh kan ya? Ini salah soalnya nih. Kalau mau titiknya di luar, harus tentukan persamaan garis singgung terhadap ini yang melalui 1, min 1 gitu. Kalau gitu, misalnya grafiknya kayak gini, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik ini gitu. Nah, itu lihat di slide saya udah ada soalnya. Yang titiknya ada di grafik, juga yang titiknya di luar grafik. Ya, yang tadi mungkin aneh dihitung karena ini titiknya bukan di grafik. Maunya di grafik. Oke, itu aja ya. Ngitungnya paham kan ya? Memang jadi aneh. Pak. Ada lagi? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang nanya. Udah 10 detik beres. Saya hentikan. Oke, kita berhenti. Kalau masih ada soal yang kelihatannya penting atau apa mau ditanyakan, boleh ditanyakan di WA Group. Nanti usahakan temennya menjawab dulu ya. Kalau semua dari saya nanti ada 20 yang nanya, aduh saya harus bikin solusi 20 soal. Mampus lah saya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kirimnya ke grup, mungkin temennya bisa nanya, atau saling tanya dulu, kan kalian punya grup lain, mungkin sendiri grup kelas, yang nggak bisanya post ke WA grup yang ada saya. Oke, saya stop share dulu. Kemudian saya kabur. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Kalau Sabtu nanti UTS tidak perlu ngisi daftar hadir ya, karena bukan di jadwal kuliah atau tutorial. Oke, selamat siang, selamat ber-UTS hari Sabtu, dipantau jamnya. Kabur. Pak. Makasih, Pak. Ada gambar bebek putih.